Berarti ada kemungkinan bahwa Nabi Nuh tinggal di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, hello everyone, saya Taufik. Terima kasih telah mengklik video ini. Bagi yang pertama bertemu dan bertamu, bantu dengan cara berkontribusi dengan cara mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Semoga menjadi kebaikan dan bagian dari syiar keislaman. Sepeninggal dari Nabi Adam dan sebelum dari Nabi Nuh, hiduplah 5 orang soleh dari datuk-datuk keturunan Nabi Adam yang fungsinya sebagai penerus pengajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Kelima orang tersebut hidup selama beberapa zaman, kemudian meninggal dunia, dan mereka adalah Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr yang tertulis di dalam Al-Quran. Siapakah sebenarnya mereka? Menurut Ibnu Abi Hakim dari Urwah bin Al-Zubair menjelaskan bahwa mereka adalah anak dari Nabi Adam. Sedangkan Wad adalah orang tertua dan kakak tertua dari mereka sekaligus orang yang paling beriman dan paling soleh. Namun apa yang terjadi ketika 5 orang tersebut meninggal dunia? Umat bingung apa yang harus mereka lakukan dan siapa yang harus menjadi rujukan. Dan saat itulah kesempatan iblis datang. Iblis kemudian mencoba untuk bagaimana menawarkan mereka supaya membuat patung dari 5 orang tersebut. Singkatnya, setelah mereka membuat patung, iblis membuat patung, kemudian iblis meminta keberkahan kepada mereka dan diikuti oleh masyarakat-masyarakat di sana untuk meminta keberkahan kepada 5 patung orang soleh tersebut. Setelah meminta keberkahan kepada patung 5 orang tersebut, selanjutnya masyarakat di sana justru malah mendewakan patung tersebut dan meminta rizki, meminta supaya dijauhkan dari mara bahaya dan balai kepada patung dari 5 orang tersebut. Alhasil, Allah lalu mengutus Nabi Nuh kepada umat tersebut yang bernama kaum Rasib, kaum yang pertama berbelok dan kaum yang pertama juga diberi azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Nabi Nuh? Nabi Nuh adalah nabi yang diutus kepada suatu umat yang bernama Bani Rasib tadi. Berdasarkan kitab-kitab Samawi, Nabi Nuh hidup pada tahun 3993 sampai 3043 sebelum Masehi. Diangkat menjadi nabi sekitar tahun 3650 sebelum Masehi dan diperkirakan Nabi Nuh tinggal di wilayah selatan Irak modern, wilayah Damaskus. Nama Nabi Nuh disebutkan sebanyak 58 kali dalam 48 ayat dalam 9 buku Alkitab terjemahan baru dan 43 kali dalam Al-Quranul Karim. Istri Nabi Nuh bernama siapa? Bernama Walighah, memiliki 4 anak yaitu Kan'an, Sam, Ham, dan Yapet. Sedangkan dalam Alkitab hanya mencatat 3 anak saja yaitu Sam, Ham, dan Yapet. Kan'an tidak ada di dalam Alkitab. Menurut Imam Suyuti sendiri, Nabi Nuh bukanlah berasal dari bahasa Arab. Kata Nuh bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Syria yang bermakna bersyukur atau selalu berterima kasih. Sedangkan menurut Hakim dinamakan Nuh lantaran seringnya ia menangis. Padahal nama asli Nabi Nuh adalah Ghafar. Menurut kisah dari Taurat, nama asli dari Nabi Nuh adalah Nahm yang kemudian menjadi nama sebuah kota. Dan diyakini bahwa kuburan dari Nabi Nuh berada di wilayah desa Al-Waqisah yang dibangun di daerah Nahm. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendapat para mufasir. Yang pertama kita bahas adalah pendapat dari Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Nabi Nuh diutus kepada kaum yang bernama Bani Rasib. Ia lahir pada 123 tahun sepeninggal dari Nabi Adam. Kemudian menurut Ibnu Abbas bahwa Nabi Nuh diutus kepada kaumnya ketika berumur 480 tahun. Masa kenabiannya adalah 120 tahun dan berdakwah selama 5 abad. Ia mengarungi banjir ketika ia berumur 650 tahun. Kemudian setelah banjir, ia hidup selama 350 tahun. Beliau adalah nabi yang sangat luar biasa sabar. Sampai-sampai kita tahu bahwa Nabi Nuh diberi gelar oleh Allah yaitu Ulul Azmi atau nabi-nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa sekali. Bayangkan saja dakwah selama 950 tahun dan hanya mendapat umat tidak lebih dari 70 orang. Lama sekali. Dan itu pun hanya mendapat golongan-golongan menengah ke bawah atau miskin kasarannya. Sampai-sampai pernah suatu hari gini om, orang-orang kaya mengejek Nabi Nuh dengan berkata, jika saja Nuh ingin aku masuk ke dalam golongan kalian, tolong Nuh usir golongan-golongan yang miskin-miskin itu.
Kalau sudah terusir, baru akan aku masuk ke golongan kamu, kata orang-orang kaya yang sok jahat itu. Apa jawaban dari Nabi Nuh? Nabi Nuh kemudian berkata, orang-orang yang kalian pandang hina ini adalah orang-orang yang memiliki pahala dan memiliki pandangan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah lah yang lebih tahu terhadap sesuatu yang ada dalam diri mereka. Maka biarkanlah Allah yang membahas akan hal itu. Coba sekali lagi kita bayangkan ya. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Hasilnya ternyata nol besar. Tidak banyak yang mengikuti dan patuh terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Justru malah sebaliknya, orang-orang kafir, orang-orang jahat malah tambah-tambah membenci dan tambah banyak. Mengapa hal itu terjadi? Karena ketika orang-orang jahat itu akan meninggal, mereka berwasiat kepada keturunan-keturunan anak cucunya bahwa jangan sampai kalian, anak-anakku dan cucu-cucuku, ikut kepada golongan Nuh. Karena Nuh adalah orang yang cukup gila dan menyesatkan. Akhirnya jahat, lahir jahat, lahir jahat. Terus-terusan jahat dan jahat saja. Ada suatu kebiasaan dari bangsa Rasib, kaum Rasib saat mendengar Nabi Nuh berdakwah, mereka akan mengacungkan jari telunjuk dan menempelkannya kepada telinga mereka. Hingga apa yang terjadi, mereka pura-pura tidak mendengar omongan-omongan dari Nabi Nuh alaihi salam. Sembari hal itu, apa yang mereka lakukan juga, mereka menutup mukanya dengan kain. Olo-olo, tidak melihat dan tidak mendengar saat Nabi Nuh berbicara. Dan hal itu sudah terbukti dari zaman dahulu. Dan zaman sekarang ada orang-orang yang seperti ini. Kemudian datanglah hari saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Nuh untuk mengabarkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh tidak akan bertambah, hanya segitu-segitu saja. Dan meminta kepada Nabi Nuh untuk tidak bersedih atas hal itu. Kemudian muncullah persepsi bahwa apakah memang Nabi Nuh itu seorang yang tidak memiliki kesabaran yang luar biasa sampai-sampai dia meminta kepada Allah untuk menghancurkan umatnya? Jawabannya karena umat-umatnya sendirilah yang meminta kepada Nabi Nuh untuk disegerakan azab. Nabi Nuh sebenarnya tidak ingin melihat umatnya disengsarakan, tapi memang mereka terus-terusan saja mengejek Nabi Nuh, kemudian meminta, ayolah Nuh, buktikan jika kamu memang seorang nabi, mana buktinya, turunkan azab kepada kami, turunkan, berikan. Dan kemudian Allah pun memberikan hukuman ketetapannya, itu akan menurunkan taufan, bencana yang cukup besar, hujan yang tidak pernah kalian bayangkan juga sebelumnya, dan air yang tinggi juga yang tidak pernah kalian lihat sebelumnya. Setelah mendengar hal itu, lalu Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang cukup besar. Bahtera yang bisa menampung umat dan beberapa hewan secara berpasang-pasangan. Nabi Nuh mempersiapkan hal itu, menanam pohon, menanam kayu yang nantinya akan dibuat bahtera tersebut. Kemudian umatnya mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian Nabi Nuh berinisiatif untuk mengambil tempat di luar untuk membangun kapal tersebut agar jauh dari pemukiman masyarakat. Agar apa? Agar terhindar dari omongan, ejekan, cemoohan, dan siksaan dari mereka. Golongan-golongan tersebut walaupun jauh, tapi mereka datang menghampiri Nabi Nuh dan memberikan cemoohan, sampai-sampai yang paling parah dari ejekannya, mereka menjadikan perahu atau bahtera dari Nabi Nuh sebagai ajang tempat untuk membuang hajat. Ya, mereka di sana kasarannya, kotoran-kotoran mereka, BAB mereka dilakukan di perahu Nabi Nuh. Jahat sekali memang mereka. Kemudian pertanyaannya, kayu yang digunakan kayu apa? Banyak sekali konspirasi tentang hal ini. Ada yang mengatakan bahwa kayu Nabi Nuh dibuat dari kayu gaharu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kayu Nabi Nuh sebenarnya dibuat dari kayu jati yang hanya ada di Jawa. Tegasnya hanya ada di Indonesia. Berarti ada kemungkinan bahwa Nabi Nuh tinggal di Indonesia. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ejekannya seperti apa? Mereka berkata, Nuh, sejak kapan kau menjadi seorang pembuat perahu? Emang kamu bisa Nuh membuat perahu? Emang nanti perahunya bakal berlayar? Padahal kan ini sedang kemarau Nuh. Mana mungkin ada hujan? Sungai saja tidak ada di kita, apalagi air yang akan memajukan perahu kamu. Perkataan itu cukup sering Nabi Nuh dapatkan. Hingga tiba ketetapan Allah untuk azab tersebut, Nabi Nuh dan umatnya diminta untuk bersiap-siap naik ke dalam perahu.
beserta hewan-hewan sepasang yang nantinya akan berkembang biak dan kembali mengisi bumi yang lebih baik dan tentram. Dan seluruh manusia, seluruh kaum dari Bani Rasim oleh Allah dibinasakan. Tidak ada satupun yang tersisa. Bahkan istri dan anak sendiri Nabi Nuh yang bernama Kan'an tidak Allah selamatkan, ditenggelamkan di sana.